yang menggunakan hak suaranya. Yang kedua, syarat pemilih pemilu 1955. Pemilih ialah seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Anggota TNI dan Polri masih dianggap memiliki hak suaranya untuk memilih. Berbeda daripada sekarang, di mana kedua belah pihak tersebut diwajibkan untuk bersifat netral. Yang ketiga ialah gelombang pemilu 1955. Pemilu 1955 dilaksanakan dalam dua gelombang. Gelombang yang pertama dilakukan untuk memilih anggota parlemen atau DPR. Dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Dan gelombang yang kedua dilakukan untuk memilih anggota konstituante. Dimulai pada tanggal 15 Desember 1955. Dan yang keempat, biaya pemilu 1955. Pemilu 1955 memakan biaya sebesar 479 juta rupiah. Biaya tersebut dipergunakan untuk kebutuhan perlengkapan teknis, seperti pembuatan kotak suara. Dan biaya juga disalurkan untuk honor panitia penyelenggara. Meskipun pemilu 1955 merupakan pemilu pertama bagi Indonesia, namun atmosfer persaingan sengit dan tidak sehat mulai tercium di dalamnya, sehingga mulai muncul berbagai gangguan keamanan akibat sengitnya pertarungan antar partai. Ditambah dengan persoalan gejolak daerah warisan revolusi yang tak kunjung usai. Seperti Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, atau seringkali kita kenal sebagai DITII, yang masih menolak keberadaan Republik Indonesia hingga menjadi ancaman serius bagi pelaksanaan pemilu 1955 di berbagai daerah, seperti Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Indonesia kepada pemerintah, seperti terekam dalam Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri tahun 1950 hingga 1959, dengan nomor arsip 1916 koleksi ANRI, menyatakan bahwa daerah-daerah yang relatif aman dan tidak mendapat gangguan keamanan selama distribusi logistik dan pendataan pemilih antara lain Jakarta Raya, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara. Hingga akhir-akhirnya, daerah tersebut dapat menyelesaikan proses pendataan pemilih pada 1 bulan kemudian, atau sekitar akhir Juni 1954. Sedangkan daerah-daerah lain yang mendapat gangguan selama pelaksanaan pemilu 1955 ialah Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan beberapa kecamatan di Tasikmalaya, Jawa Barat, membuat proses pemilu berlangsung lebih lama. Selain terdapat kendala terkait gejolak daerah warisan revolusi, buta huruf justru menjadi persoalan tersendiri yang mampu menghambat pelaksanaan pemilu 1955 di wilayah Kalimantan. Transportasi turut menjadi persoalan pada pemilu 1955 karena beberapa panitia bahkan gugur dalam menjalankan tugas akibat proses transportasi yang ekstrim. Bahkan terjadi tindakan gerombolan-gerombolan selama proses transportasi berlangsung. Sebetulnya, persoalan transportasi selama berlangsungnya pemilu ialah persoalan yang klasik bagi Indonesia, karena bahkan masih terjadi hingga saat ini. Kemudian, tidak hanya faktor eksternal yang mampu menghambat dan mencoreng nama pemilu 1955, tetapi faktor internal yang didalangi oleh pihak-pihak peserta pemilu juga turut memperkeruh. Seperti kasus yang termuat dalam Surat Kejaksaan Agung kepada Mahkamah Agung Indonesia nomor PLK C 2/625/3/3 tercantum dalam Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri tahun 1950 hingga 1959
dengan nomor arsip 1108 menyatakan bahwa di Yogyakarta pernah terjadi kasus percobaan penculikan terhadap orang-orang pemerintahan. Dan tentunya kasus tersebut masih berkaitan dengan konstelasi politik menjelang pemilu 1955. Kronologinya, salah seorang anggota Dewan Pimpinan Masyumi Daerah Istimewa Yogyakarta bernama Kiai Haji Mansur yang dibantu oleh Wardani, Haji Muhammad Dimyati, Noto Sudarmo, Hadi Sajadi, Baroji, dilaporkan akan melancarkan aksi penculikan dan penggarongan terhadap tokoh terkemuka yang menyokong pemerintah, seperti PNI dan PKI di wilayah tersebut. Kasus tersebut akhirnya bermuara di pihak kepolisian karena perencanaan aksinya bocor dan Kiai Haji Masyur harus ditangkap pihak kepolisian. Rencana awal mereka, aksi akan dilaksanakan pada tanggal 12 atau 13 Januari tahun 1954, pukul 1 dini hari. Selain kasus di Yogyakarta, kasus lain juga tercatat dalam Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri tahun 1950 hingga 1959 dengan nomor arsip 1133 menyatakan bahwa beberapa panitia badan penyelenggara pemilu di daerah terculik dan gugur ketika menjalankan tugas selama masa persiapan pemilu 1955. Di antaranya yaitu laporan dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri pada 5 Mei 1956 yang melaporkan adanya penculikan terhadap anggota panitia penyelenggara pemilu di wilayahnya. Menurut laporan tersebut, korban hilang adalah Andi Jiyi, salah satu anggota PPP Pindrang yang diculik di wilayah sekitar Pindrang pada 20 Agustus 1955. Menurut keterangan pelapor, Andi Jiyi diculik ketika sedang berada di rumah dan dipaksa untuk masuk ke hutan. Korban lainnya yaitu Muhammad Yunus, salah satu anggota panitia pemungutan suara Pinang yang hilang sejak 7 Juli 1955. Menurut keterangan Gubernur Sulawesi Selatan, korban dipaksa masuk ke hutan oleh sekelompok orang dengan disertai ancaman. Pada akhirnya, kedua korban belum kembali hingga laporan ini disampaikan. Menanggulangi dan menyikapi banyaknya kasus kekerasan dan penculikan selama berlangsungnya pemilu 1955, Kepolisian Republik Indonesia berupaya mengirimkan delegasinya ke luar negeri untuk melakukan studi terkait pengelolaan keamanan, terlebih selama berlangsungnya pemilu. Berdasarkan Inventaris Arsip Sekretaris Negara Kabinet Perdana Menteri tahun 1950 hingga 1959 dengan nomor arsip 1908, Kepala Kepolisian Negara R.S. Sukanto merencanakan pengiriman 2 rombongan yang masing-masing terdiri dari 3 orang kader kepolisian. Rombongan pertama akan dikirim ke India, Pakistan, dan Burma, sedangkan rombongan yang kedua dikirim ke Jepang dan Filipina. Rencananya, perjalanan rombongan ini dilakukan pada Agustus atau September 1953. Lalu, bagaimana dengan pemilu masa kini jika dibandingkan dengan yang masa lampau? Setelah 65 tahun pasca pemilu 1955, nyatanya pemilu di Indonesia masih belum luput dari kata anarkis dan korban jiwa. Dan justru pada kenyataannya, digitalisasi yang semakin modern ini membuat berbagai percobaan kampanye hitam semakin mudah untuk dilakukan. Seperti berita hoax yang merendahkan partai politik dan individu masing-masing, informasi bohong seperti itu pun pasti ramai
bertebaran di sosial media selama pemilihan umum berlangsung. Selain itu, teknis pemilu yang kurang optimal justru masih dipertahankan, hingga menimbulkan 894 petugas pemilu meninggal dunia, dan 5.175 lainnya mengalami sakit pada pemilihan presiden 2019. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman dan tercatat di berbagai media. Membicarakan penyelenggara pemilu yang meninggal, tentu saya turut berbelasungkawa, berduka cita atas kerja keras mereka, dedikasi mereka, dan bahkan kemudian ada yang meninggal dunia. KPU tentu sangat serius memperhatikan kejadian-kejadian ini. Sejak awal ketika KPU menyusun anggaran, KPU sudah mengusulkan adanya asuransi, tetapi kan tidak disetujui. Kemudian KPU masih mengajukan lagi dan pada akhirnya disetujui dalam bentuk santunan. Banyaknya korban jiwa pada pemilu saat ini justru bukan disebabkan oleh pihak-pihak anarkis seperti pada pemilu 1955 silam, melainkan oleh buruknya pengelolaan sistem yang ada. Lalu, kurang tegasnya pemerintah dan fanatisme masyarakat Indonesia turut memperburuk citra pemilihan umum saat ini. Seperti kasus kerusuhan 22 Mei 2019 di Jakarta, kerusuhan pasca pengumuman hasil pemilihan presiden 2019 tersebut berakhir rusuh karena pendukung dari pihak tidak terpilih tak terima dengan hasil yang dikeluarkan. Dan akibatnya, 8 jiwa harus meninggal akibat kerusuhan tersebut. Berdasarkan dampak negatif yang dihasilkan, pemilu 1955 dan pemilu pada saat ini tetaplah suram, karena korban jiwa masih selalu ada.